liturginya? Ini semua liturgi. Yang nggak liturgi siapa? Ikuti langsung ke sana. Kalos, kamu ke sana. Dari Kalos. Iya, biar cepat. Ke sana, ke belakang. Kalian liturgi? Sana. Dia nggak liturgi. Moreno nggak liturgi kan? Ngapain? Kamu liturgi keberapa teh Karina Dede? Ini yang kelahiran. Dek, jangan ke belakang. Di sini masih kosong. Gak liturgi kan? Disuruh sini aja. Disuruh ke belakang kita dikit. Kenapa begini lah? Berapa? Kamu liturgi berapa? Sini, sini. Kamu liturgi berapa? Ini liturgi ketiga kan? Sini geser deh. Alfredo liturgi berapa? Liturgi pertama, Dek. Luar biasa lah kalian betul masih kelas. Pas nggak dia liturgi kan sama kamu? Sama kamu? Iya. Kalian liturgi berapa? Udah jadi jam berapa? Makanya jangan kita telat. Satu lagi. Oke, iya langsung aja. Oh, kamu kan tadi liturgi pertama ya? Dari pertama sampai pinggir sana aja kali dia. Kamu pinggir sini aja deh. Hah? Kak. Ada yang belum dapat lilin? Satu. Alex, ada partitur lebih. Kasih ke Gaby, Dek. Prosesi siap-siap, Dek, depan lobi. Joli. Prosesi siap-siap depan lobi. Gak ada remaja yang megang handphone. Terserah kalian. Handphonenya mau kalian pegang, kakak ambil langsung ya. Belum dapat. Apa sih kamu dulu? Oke. Terus, oke, semua remaja, kita ibadahnya mau dimulai. Handphonenya semua disimpan. Udah. Ada yang belum dapat lilin?
Papa Mama, orang tua kami, karena remaja kita juga nggak terlalu banyak, boleh maju lebih ke depan. Kak Ellen, penyalaan lilin perwakilan panitia siapa? Sintua, udah dah. Oke. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki ibadah Natal Remaja HKBP Sudirman, Jakarta. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Barisan prosesi dipersilahkan masuk. Sebuah kabar dari surga dinyatakan pada Maria. Sebuah kabar sukacita tentang penebusan manusia. Meski tak
Engkau Yesus Tuhanku. Sebuah kabar dari surga dinyatakan pada Maria. Sebuah kabar sukacita tentang penebusan manusia. Meski tak seindah yang dibayangkannya, namun dengan setia ia berkata, aku ini hanyalah seorang hamba. Jadilah seperti yang dinyatakan dan diinginkan Bapa. Seperti Maria mendapat karunia, pakai hidupku menjadi alatmu, membawa berita di tengah dunia, menyatakan jalanmu, Engkau Yesus Tuhanku. Seperti Maria mendapat karunia, pakai hidupku menjadi alatmu, berita dunia, menyatakan jalanmu, Engkau Yesus Tuhanku. Meski tak seindah yang dibayangkannya, namun dengan setia ia berkata, aku ini hanyalah seorang hamba. Jadilah seperti yang dinyatakan dan diinginkan Bapa. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita bagi kita. Natal adalah perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saat kita merayakan ulang tahun seseorang, biasanya ya berulang tahunlah yang menerima hadiah. Demikian juga dengan Natal, seharusnya Tuhan Yesuslah yang menerima hadiah terbaik. Lalu, kado apakah yang paling berharga untuk Tuhan kita? Bukan emas, bukan perak, melainkan seluruh hidup kita, mempersembahkan diri kita sepenuhnya kepadanya, menjalin hubungan yang erat melalui doa dan ketatan. Itulah kado yang berkenan di hati Tuhan, sebagaimana tertulis dalam firman-Nya. Natal bukan sekedar perayaan, tetapi panggilan untuk hidup bagi Kristus setiap hari. Sebagai ungkapan syukur kita atas perayaan Natal ini,
Mari kita rayakan Natal dengan memberikan kado terbaik, hidup yang dipersembahkan sepenuhnya kepada Kristus. Mari ucapkan salam selamat hari Natal kepada sesama kita yang duduk di sebelah kanan dan kiri kita, sambil berjabat tangan dalam suasana hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Kita memasuki ibadah dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Ibadah perayaan Natal ini adalah wujud syukur atas kelahiran Yesus yang dalam rupa manusia datang kepada dunia dalam kesederhanaan sebagai wujud kasih-Nya bagiku, bagimu, bagi kita dan bagi dunia. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita dalam dunia ini. Seorang putra telah diberikannya untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terpujilah Tuhan yang memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Terpujilah Tuhan atas segala pengorbanan dan kasih-Nya yang tidak pernah putus-putusnya bagi setiap anak-anak-Nya dan bagi dunia. Dipersilakan duduk. Kita bernyanyi. Lagu
kita akan memasuki liturgi yang pertama mengenai penciptaan. Perjalanan Natal. Perjalanan Natal tidak dimulai di Bethlehem, tetapi jauh sebelumnya. Di awal ketika Allah menciptakan segala sesuatu dengan indah. Dunia diciptakan dalam keharmonisan dan manusia dibentuk menurut gambarnya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Nyanyian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan. Mazmur 8 ayat 4 sampai 5. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau telah tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 56 ayat 1 dengan ayat 2. Kita bernyanyi dengan semangat ya Manginang yang semua ya. Karena ini Natal, kita harus bersuka cita. Kita nyanyi bersama-sama dengan semangat. Saru mahamu nantu
manusia dalam dosa. Namun, harmoni ciptaan tidak bertahan. Manusia memilih untuk melawan kehendak Allah, dan dosa-dosa itu pun merusak hubungan yang semula begitu indah. Natal mengingatkan kita bahwa terang datang kepada dunia yang terjebak dalam kegelapan. Marilah kita membaca firman Tuhan. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik dari buahnya dan memakannya dan memberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Roma 3:23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yesaya 59 ayat 3. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat ia menyembunyikan diri terhadapmu ialah segala dosamu. Akan mendengarkan persembahan pujian vokal grup Natal Telah Tiba.
Kita akan mendengarkan liturgi yang ketiga mengenai nubuatan. Sekalipun manusia jatuh, Allah tidak akan pernah meninggalkan ciptaannya. Melalui para nabi, Ia menyatakan kejanjian Sang Penyelamat. Suatu harapan dinyatakan jauh sebelum kelahiran Yesus. Dengan itu, marilah kita mendengarkan nubuat firman-Nya. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunannya dan keturunanmu. Keturunannya akan menemukan kepalamu dan engkau akan menemukan tumitnya. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah akan memberikan kepada kamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Mika 5 ayat 2. Tapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit seorang yang akan memimpin Yehuda, yang permulanya sudah sejak dahulu kala. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita kembali mendengarkan persembahan pujian remaja katekisasi tahun 2025.
kita akan mendengarkan persembahan puisi dari Christine dan Holly Sihombing. Wahai yang mendengar, di tengah langkah yang berulang, hati kita sering menjadi padang sunyi. Tempat doa hanya lewat sebagai bayang suara. Natal pun kerap menjelma kalender tercatat, namun tak selalu dihayati. Terang yang seharusnya menyala, kadang hanya menjadi lampu yang kita lewatkan. Di tengah sunyi itulah kasih Kristus datang, menyentuh pintu keluarga kita seperti angin lembut yang merawat celah, mengundang hati pulang kepadanya. Marilah kita bangkit dari rutinitas, meninggalkan jejak yang hampa dan masuk ke dalam hubungan bersama Tuhan. Dari rutinitas menjadi hubungan yang dekat dan erat dalam Tuhan. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 110. Kita akan mendengarkan persembahan paduan suara remaja HKBP Sudirman, Jakarta.
Kita akan memasuki liturgi yang keempat mengenai kelahiran. Pada akhirnya janji itu digenapi. Di malam sunyi di Bethlehem, Sang Raja telah lahir bukan di istana, melainkan di sebuah palungan sederhana. Kemudian cahaya keselamatan menyinari di seluruh dunia. Demikian firman Tuhan, marilah kita mendengarkan kisah kelahiran Tuhan Yesus. Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Pada saat itu tibalah bagi Maria untuk bersalin. Ia pun melahirkan anaknya laki-laki, anaknya yang sulung. Ia pun melapisinya dengan kain lampin dan meletakkannya di palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu
kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kemuliaan itu telah dibuktikan, yaitu kemuliaan yang diberikan anak tunggal Bapanya dengan karunia yang dan kebenarannya. Kita akan Natal di hatiku dari Sapra Panjaitan, Juna Padang, dan Tatiana Utapea. Sejahtera di antara
bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Kita akan memasuki liturgi yang kelima, janji keselamatan. Kedatangannya ternyata bukan hanya sebuah peristiwa sejarah, tetapi titik awal dari karya keselamatan yang kekal. Allah menyatakan bahwa melalui Yesus, manusia seperti Amang, Inang, dan saudara-saudari di sini semua dapat dipulihkan dan diselamatkan olehnya. Demikian, marilah kita membacakan janji keselamatan dari Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Efesus 2 ayat 2. Sebab karena kasih karuniamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Gendis Naibaho dan Glow Tabita, O Holy Night.
till he appear, and a soul from its birth, a trail of hope, the weary world rejoices, for yonder's praise, a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, all night divine, all night when Christ was born, all night divine, all night divine, all Kita akan memasuki acara penyalaan lilin. Kami memanggilkan Amang Pendeta Panjaitan sebagai pengkhotbah untuk maju ke depan. Lalu kemudian perwakilan Dewan Koinonia Inang Eva Agustina Boru Raja Guguk. Kemudian juga perwakilan orang tua remaja. Kami persilakan ke depan. Lalu perwakilan Panitia Natal Umum Amang Sintua Insinyur Elisa Sinaga, dan juga Ketua Panitia Natal Remaja.
kita bernyanyi malam kudus. Silakan duduk kembali. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Anak-anak kami remaja, Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat Hari Natal bagi kita semua. Selamat Natal. Horas. Terpujilah nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku terkasih, terkhusus bagi anak-anak kami remaja yang dikasih Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan. Inilah yang menjadi renungan Natal bagi anak-anak remaja yang dikasih Tuhan. Tertulis dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan membacakannya, mari kita ikuti bersama. Dikatakan demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Sampai di sana pembacaan dari firman Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, terkhusus bagi anak-anak kami, remaja HKBP Sudirman Jakarta yang dikasihi Tuhan. Adapun yang menjadi tema Natal kita di malam hari ini, sebagaimana tema Natal nasional bagi seluruh umat Kristen di Indonesia untuk tahun 2025 ini, dikatakan demikian, saudaraku, Allah hadir menyelamatkan keluarga. Allah hadir menyelamatkan keluarga. Nah, saudara-saudara, bagaimana dia datang, bagaimana dia hadir, saudara-saudara. Nah, kita para nabi dalam Alkitab telah menubuatkan, dikatakan bahwa anak darah itu akan mengandung. Satu pertanyaan, saudara-saudara, terkhusus buat adik-adik remaja. Anak darah itu, kata anak darah merujuk kepada siapa, saudaraku? Siapa dia anak darah yang dikatakan dalam firman ini? Siapa? Jangan ragu. Siapa dia anak darah yang akan mengandung? Iya, jangan pernah ragu, nyatakan Maria, begitu. Nah, anak darah itu akan mengandung. Dia adalah Maria. Nah, dikatakan lagi melalui dia yang akan mengandung itu akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamai adalah Immanuel. Kata Immanuel ini merujuk kepada siapa, saudaraku anak remaja? Merujuk kepada siapa? Iya, dia adalah Allah kita. Nah, Allah yang adalah Immanuel datang di dalam diri Yesus. Itulah yang kita rayakan hari ini. Tujuannya dikatakan Allah hadir menyelamatkan keluarga. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, saya undang, mari bangkit semua. Kita bangkit berdiri, mohon untuk pemusik kami dan untuk song, kalau boleh dibantu, kita akan nyanyikan Dia Lahir Untuk Kami. Kalau boleh ditampilkan di layar. Kita nyanyikan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Tolong ditampilkan. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Saya Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami. Kalau boleh dinaikkan setengah, dinaikkan setengah. Sekali lagi ya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Saya Raja
Tuhan kami, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Terima kasih, tepuk tangan semua. Baik, silakan duduk kembali. Terpujilah nama Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu, saudaraku terkasih, terkhusus anak-anak kami remaja yang dikasihi Tuhan. Immanuel artinya remaja. Immanuel artinya iya, Allah ya beserta kita. Immanuel, Tuhan Allah beserta kita. Nah, sahabatku remaja yang dikasih Tuhan dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam ibadah perayaan Natal, anak-anak remaja, hari ini kembali kepada topik dari khotbah ini. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Nah, saudara-saudaraku, ketika saya mengucapkan Immanuel di rumahku, saya ajak dulu anak-anak remaja ya meresponi dengan ucapan senang, senang aku pembawa terang Kristus. Senang, senang aku pembawa terang Kristus. Nah, baik. Saya akan coba saya akan ucapkan Immanuel di rumahku, lalu anak remaja meresponi dengan senang, senang aku pembawa terang Kristus. Oke, baik, saya mulai, saudaraku. Immanuel di rumahku. Aku pembawa terang. Iya. Sekali lagi, anak remaja mengucapkan Immanuel di rumahku, lalu saya yang merespon. 2, iya. Senang, senang aku pembawa terang Kristus. Aku pembawa terang Kristus. Antonim dari kata terang apa itu, Dek? Gelap. Suka dengan yang gelap? Tidak. Coba mari kita bayangkan sejenak ya, ketika dunia di sekitar kita ya di saat malam tiba, lampu semua pada padam ya, bercampur lagi hujan lebat dengan petir, kan begitu. Bagaimana suasana ketika keadaan di sekitar kita seperti itu? Nah, dunia gelap, saya yakin pikiran kita juga turut ya sepertinya ada di posisi kegelapan, tidak tahu arah melangkah dan berjalan kemana, begitu kan? Nah, saudaraku yang terkasih, Immanuel di rumahku, senang, senang aku, tadi dikatakan aku pembawa terang Kristus. Sebab Immanuel itu adalah terang. Pikiran galau, datangnya Immanuel, maka dia kembali dipulihkan. Apa hubungannya dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini, yang menjadi renungan bagi Natal anak-anak remaja? Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, tema khotbah kita tadi, saudara-saudara, berhubungan dengan pengalaman pahit bagi Yusuf di saat dia mendengar tunangannya mengandung. Sepertinya dunia mau kiamat bagi dia. Sebab dia harus menanggung malu, bukan hanya Maria. Jadi dalam khotbah ini, pikiran daripada Yusuf benar-benar galau. Dia berontak, dia tidak bisa terima.
di saat dia mendengar bahwa tunangannya telah mengandung. Bagaimana itu terjadi? Apa kata dunia, kan begitu. Belum apa-apa, ternyata Maria sudah mengandung. Sesungguhnya dalam hati dia, yaitu Yusuf, dia berontak. Dia tidak terima dengan kejadian yang seperti itu. Nah, tetapi oleh malaikat Tuhan yang menghampiri dia dengan mengatakan bahwa dia mengandung dari Roh Kudus, Yusuf sungguh-sungguh dengan kerendahan hati merespon apa yang dia dengar. Satu tanda bukti nyata, dia meresponi, dia menerima, dia mengaminkan apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan dengan berkenan. Ya, menjadikan Maria yang telah mengandung itu menjadi istrinya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu semua rancangan Allah yang tidak masuk akal pikiran manusia. Rancangan Tuhan yang tidak masuk akal, tidak bisa diterima logika berpikir manusia. Tetapi karena Tuhan telah bersabda melalui para nabi dan melalui malaikat Tuhan bahwa yang dikandung oleh Maria adalah dari Roh Kudus, sehingga dia mengaminkan itu. Jadilah Yusuf menjadi suami bagi dan lahirlah Immanuel, Yesus menjadi apa tadi? Penyelamat bagi keluarga, penyelamat bagi saudara, penyelamat bagi dunia. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, biasanya dan memang demikian, kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga muda sangat dinanti-nantikan dan sangat dirindukan. Kalaulah boleh di situ dia menikah, diberkati Tuhan buah kandungan daripada si istri, kan begitu. Nah, tetapi ada hal yang sangat janggal tadi, belum apa-apa tetapi sudah mengandung. Tapi saudaraku yang terkasih, itulah rancangan Tuhan. Sebab bagi Allah tiada yang mustahil. Kalau bahasa Batak Toba dikatakan dang adong nasotar patupa debata. Nah, coba anak-anak remaja yang mungkin ya sangat miskin bahasa Bataknya, semua dulu anak-anak remaja mengatakan dang adong nasotar patupa debata. Dua-dua ya. Anak remaja, semua anak remaja, dua-dua ya. Tuhan pasti senang jika kita turut mengucapkan kata-kata itu anak remaja ya. Dangadong nasotar patu pada bata, dua-dua ya. Mar pitor-pitor nasida kamang. Cintailah bahasamu, amin. Nah, bahasa Inggris Anda tahu, bahasa yang lain juga mungkin banyak Anda tahu. Tapi bahasa Batakmu jangan sampai ketinggal ya, amin. Sekali lagi, dangadong nasotar patu pada bata, ya. Sekali lagi, eja dengan lambat, dua ya.
Yang kencang sekali lagi anak remaja suaranya kan bisa teriak. Dua-dua iya. Iya, bahasa Indonesianya sekali lagi tiada. Jujur, percaya enggak? Percaya enggak? Benar? Iya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih Bapak Ibu sekalian, kembali terkhusus buat anak-anak remaja. Saya mau katakan kehadiran kalian ya di tengah-tengah keluarga di mana di sana ada bapak dan mama, ada mungkin kakak, kalau adik belumlah kan begitu. Ada mungkin kakak, ya kehadiran kalian di tengah-tengah keluarga pasti membawa kebahagiaan sukacita bagi yang menantikan kehadiran kalian. Itu pasti. Jadi jangan pernah meragukan bapak dan mama tidak sayang. Bapak dan mama sungguh sayang kepada kalian. Percaya enggak? Percaya enggak? Saya mau bertanya kembali, apakah kalian sayang kepada bapak dan mama? Jujur, buktikan. Ya. Nah, apa yang saudara dengar, apakah itu mungkin memanggil namamu atau mungkin ya kan mengingatkanmu, menegurmu, menasihatimu, dengarkan dan lakukan nasihat itu. Amin. Seperti Yusuf di saat malaikat Tuhan menghampiri dia dan menguatkan dia. Ketika malaikat Tuhan itu berkata bahwa yang dikandung itu dari Roh Kudus, perubahan yang luar biasa dalam hati pikiran Yusuf terjadi. Dia hidup di dalam apa yang dia dengar dan dia melakukan itu di dalam kerendahan hati. Nah, saudara-saudara anak-anak remaja yang merayakan Natal hari ini, Tuhan sangat merindukan jika kalian orang yang rendah hati. Antonim dari rendah hati apa kira-kira? Kalau bahasa Batak tinggi hati apa kira-kira? Ada yang tahu? Gijang roha. Coba semua, dua ya. Ada di antara kalian si gijang roha? Ada. Nah, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk meneladani Yusuf yang dengan rendah hati menerima apa yang dia dengar dan melakukan juga apa yang telah dia terima. Nah, saudara-saudara, orang yang hidup dalam rendah hati, Tuhan senang dan sesama kita juga senang. Nah, saudara-saudara anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kalau Yusuf tidak mau mendengar dan menerima dan melakukan apa yang dia dengar, tidak akan mungkin keluarga Yusuf dan Maria, yang mana dalam keluarga itu sendiri Immanuel dilahirkan. Tetapi ketika Tuhan sudah merancang, saudara-saudara, semua harus terjadi. Yang awalnya Yusuf menolak, tetapi ketika malaikat Tuhan menghampiri dan mengatakan bahwa yang akan lahir itu dari Roh Kudus, lalu dia melunakkan hatinya dan dengan senang hati menerima apa yang dia dengar itu. Maka
sehubungan dengan tema Natal kita yang menekankan bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Benar. Kalau bukan Kristus, siapa? Kan begitu. Nah, saudara-saudara, bagi orang Batak, anak-anak remaja, dengarkan deh, bahwa kalian ini sesungguhnya harus kalian camkan, bagi orang Batak anak itu harta yang paling berharga. Dalam konteks Alkitab, anak-anak Allah yang Tuhan kasihi, dia jadikan bagaikan biji mata. Dua perkataan itu hampir sama. Bagi orang Batak, anak harta yang paling berharga. Bagaimana menurut kalian? Bisa nggak kalian rasakan itu melalui tanggung jawab orang tua yang begitu luar biasa sejak kalian hadir dalam pangkuan Bapa Mama hingga kini, bahwa cinta kasihnya begitu luar biasa. Bagaimana adik-adik? Ada kalian rasakan cinta kasih Papa dan Mama? Hah? Ada? Ada. Walaupun kalian kadang ditegur, dimarahin dan sebagainya, kembali bukan karena tidak sayang dengan kalian. Nah, kembali Tuhan mengasihi kita bahkan bagaikan biji mata. Teman-teman coba pegang dulu pelan kelopak matanya, tapi dari luar. Tapi jangan langsung dicongkel ke dalam ya. Nah, hanya dari luar saja. Coba kalian tutup dua-duanya. Hampakah dunia ini? Hampa? Nah oke, buka kembali. Ada yang berani enggak? Ada yang berani enggak mencongkel kelopak matanya? Jangan. Ya kan? Sedangkan angin bertiup, debu sedikit mengganggu, wah susah amat, sakit banget, kan begitu. Nah saudara-saudara yang terkasih, begitu luar biasanya cinta kasih Tuhan bagi kita, anak-anaknya, bahkan kita dijaga, kan begitu, bagaikan biji mata. Bagaimana kita merawat, menjaga biji mata kita, seperti itulah Tuhan menjaga kita. Bahkan dikatakan karena begitu besar kasih Allah kepadamu, kepadaku, kepada dunia ini, Dia harus mengorbankan anaknya yang supaya apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, begitu luar biasanya cinta kasih Allah kepada saudara dan saya, kepada dunia ini. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang kita rayakan hari ini. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk, Dia bangkit untuk kami semua. Firman Allah telah menjadi manusia. Di dalam diri siapa, anak remaja? Sayap kanan. Firman Allah telah menjadi manusia. Di dalam diri siapa? Halo, sayap kanan. Firman Allah telah menjadi manusia. Di dalam diri siapa? Di dalam diri siapa? Sayap kiri, firman Allah telah menjadi manusia. Di dalam diri siapa? Yesus. Nah, itulah Natal ya. Nah, nyatakanlah bahwa Kristus sudah datang. Kan begitu. Anak Allah ada bersama dengan kita. Dan hari ini juga ada di antara kita. Nah, selanjutnya saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Pergumulan itu pasti dihadapi setiap orang. Termasuk setiap rumah tangga,
seperti apa yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Kan begitu. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir saat ini sudah mengalaminya. Tapi puji Tuhan, bisa selesai tiba-tiba perkara yang begitu memuncak, kan begitu, di saat misalnya ada famili tiba-tiba datang, ya kan, yang awalnya suara nada tinggi dan sebagainya, ketika mendengar ada yang menggedor pintu, kan begitu, perkara selesai. Dan ada juga mungkin ya, segala sesuatu di ruang tamu sudah melayang, tetapi ketika anaknya tiba-tiba datang, perkara selesai. Ada perkara yang tidak selesai? Ada? Nah, jika ada hari ini, mari kita selesaikan. Sebab Yesus sudah datang untuk menyelamatkan setiap keluarga, setiap pribadi. Dari mana? Dari pergumulan, beban berat, terlebih dari dosa. Nah, anak-anak kami remaja yang dikasihi Tuhan, kami tahu bahwa kalian semua yang merayakan Natal hari ini masih dalam pendidikan. Benar? Benar? Coba, adik-adik kami remaja, anak-anak kami percaya dan yakin belum ada di antara kalian yang sudah bapak-bapak, anak remaja. Ada yang sudah mengoli di sini? Tunjuk tangan. Belum kan? Belum? Nah, yang masih sekolah tunjuk tangan. Anak remaja, perjuanganmu masih panjang. Bersama Yesus lakukan perkara, bersama Yesus lakukan perkara, termasuk dalam meraih cita-citamu. Kan begitu. Harapan dan doa selalu tertuju kepada kalian. Sebab kalian di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, titipan Tuhan yang paling berharga dan masa depan. Maka dari itu jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini, iya, kesempatan. Inilah kesempatan bagimu untuk hidup dan bertumbuh, membangun, meneguhkan iman percayamu di dalam Tuhan. Supaya kelak di saat kamu sudah menjadi dewasa, tidak menyimpang daripada jalan itu. Amsal Salomo mengatakan, kepada orang tua, kepada setiap orang percaya, didiklah anak muda itu seturut dengan yang patut baginya. Maka di saat dia menjadi dewasa, dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Terimalah didikan. Amin. Terimalah didikan. Nah, selanjutnya raihlah cita-citamu. Ada yang bercita-cita di situ tamat SMA langsung menikah? Jangan dulu ya. Ada di antara kalian? Jangan dulu ya. Amin. Nah, raih cita-citamu setinggi bintang di Tuhan pasti bersamamu, kan begitu. Nah, jadilah anak-anak remaja menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang berhasil, yang menyenangkan hati orang tua, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Iya, sebab masa depan keluarga ada di tangan kalian, termasuk masa depan gereja 20 tahun ke depan jatuh ke pangkuan kalian. Nah, harapan dan doa kami hari ini saudara ada pada posisi usia remaja, 10-20 tahun mendatang Anda sudah menjadi, ada yang ibu-ibu, ada yang menjadi bapak-bapak, kan begitu. Nah, jadi kalian ini generasi ya penerus dari keluarga yang telah Tuhan selamatkan itu. Setialah di dalam Dia.
setialah di dalam Tuhan, ya. Jangan mau tergoda oleh apapun itu, dan kelak jangan gadaikan imanmu supaya Tuhan tidak menangis ketika kita, ya kan, tetap setia. Tetapi kalau kita tidak setia, Allah pasti menangis. Teladanilah Yusuf yang oleh kesetiaannya di dalam menerima dan melakukan firman Tuhan itu, benar apa sabda firman Tuhan yang telah dinyatakan oleh para nabi. Yesus sungguh-sungguh Tuhan dan Juru Selamat dunia, Juru Selamat bagi anak-anak remaja. Nah, yang terakhir saudaraku yang terkasih, dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, apa yang mau Tuhan sampaikan kepada saya dan kepada saudara melalui khotbah kita hari ini. Ada beberapa poin pesan dari khotbah firman Tuhan hari ini, terlebih kepada anak-anak remaja. Pertama, jadilah seperti Yusuf yang mau menjadi pelaku dari firman Tuhan yang dia dengar, dan hiduplah senantiasa di dalam kerendahan hati. Itu yang pertama. Hiduplah senantiasa di dalam kerendahan hati. Orang meminta biasanya tangannya di mana? Orang meminta tangannya di mana? Iya. Jadi kalau contoh saudara meminta kepada mama di rumah, ya, jangan hatimu kau tinggikan seperti tanganmu di saat kamu meminta, kamu tempatkan di posisi teratas. Jadi kita meminta kepada siapapun dia, kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan, tangan kita harus tetap, iya, tangan di bawah menggambarkan bahwa kita meminta dengan rendah hati. Nah, jadi lakukanlah apa yang saudara imani, karena iman kita itu bukan iman yang pasif, tetapi iman yang aktif. Jadilah pelaku dari firman Tuhan apa yang kita dengar hari ini, seperti Yusuf yang Tuhan pakai, ya, melalui keluarga daripada Yusuf dan Maria. Yesus dilahirkan, maka setiap keluarga dan saudara dan saya diselamatkan. Nah, yang kedua, sebagai anak-anak remaja di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keluarga, di sekolah, dimanapun saudara ada dan berada, jadilah figur dalam kebaikan, dalam iman, jadilah figur dalam keteladanan dan sebagainya. Biarlah melalui keteladanan yang kita lakukan, orang melihat benar ini anak-anak remaja HKBP Sudirman Jakarta, ini adalah anak-anak Tuhan, sebab mereka adalah anak-anak yang baik. Nah, yang terakhir, saudaraku yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak supaya kita mengasihi. Memang mengasihi tidak mudah. Biasanya ku kasihi kau, kau mengasihi aku. Kan begitu. Seperti itu kan. Aku mengasihimu dan kamu harus mengasihiku. Kan begitu. Nah, tetapi kasih yang dinyatakan oleh Allah melalui peran Natal hari ini sungguh-sungguh pengorbanan. Mewujudkan kasih Allah itu harus mau, ya, menghilangkan ego yang ada dalam hati kita. Seperti Yusuf, dengan menerima, memasukkan, ya, firman sabda yang dia dengar
sehingga sungguh-sungguh benar, nyata, ya, dia tidak menceraikan Maria. Nah, jadi berbicara tentang kasih adalah pengorbanan. Seperti itu. Nah, kasih Allah dinyatakan melalui pengorbanan Kristus, dan bagi orang percaya, bagi anak-anak remaja, ketika kita mengatakan aku mengasihi kamu, buktikan dengan tindakan dan perbuatan nyata. Nah, baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersyukurlah sebab Allah telah hadir bersama dengan kita. Immanuel, Tuhan beserta. Bahasa Bataknya apa tadi? Dongata ma de bata. Immanuel artinya dongata ma de bata. Tuhan beserta kita, ya. Dongata ma de bata. Kalau Tuhan teman kita, sahabat kita, berarti yang menjadi musuh siapa? Iblis, kan begitu. Iblis itu musuh kita. Dia bilang ini itu, dia lari sana sini. Iblis itu musuh, Yesus juru selamat, kan begitu. Dia mati, lahir, mati di Golgota. Sungguh Yesus juru selamat kita. Terimalah dia yang telah lahir 2000 tahun yang lalu. Sebab dia sungguh-sungguh Allah yang berinkarnasi menjadi manusia di dalam diri Yesus. Dialah Tuhan, dialah penyelamat kita. Dan satu pesan yang terakhir dari Amang untuk kalian semua, anak-anak remaja, berupayalah menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati papa dan mama. Amin. Kalau papa dan mama sudah pasti, kalau Tuhan apalagi sudah pasti. Berbuat apa yang terbaik dia sudah rancang untuk kalian. Itulah pertanda bahwa kita merayakan Natal pada malam ini. Diberkatilah semua orang tua, Amang dan Inang yang hadir dalam perayaan Natal hari ini. Ada mungkin opung di sini. Tunjuk tangan siapa opung di sini? Opung dari anak-anak kita yang merayakan Natal? Yang hadir saat ini? Oke. Halo anak-anak remaja, Amang tidak bisa berikan hadiah Natal bagi kalian. Nanti setelah pulang dari sini, mintalah sama opung. Amin. Iya. Bahagia kan opung Doli, opung Bori melihat anak-anak kita, cucu ini merayakan Natal. Nanti berikan mereka hadiah, entah apapun itu, atau mungkin ciuman. Kan begitu. Hadiah apanya teman-teman? Hadiah apa? Duit? Apa? Hepeng. BGH-mu ya kau pung Doli, opung Boru. Ante. Tua kapah tahun na merayakan Natal sadarion, hola mula anon sigatamu akapuro-puro munai. Ante. Tapi nanti kalau sudah diterima, lapor ke Amang ya. Kita bagi 3. Oke, Tuhan berkati. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur. Tuhan izinkan kami disapa oleh firman Tuhan. Sungguh benar Tuhan, kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami orang-orang berdosa. Tuhan wujudkan melalui Yusuf dan Maria. Allah Bapa di surga, Tuhan datang menyelamatkan keluarga, dan Tuhan merindukan setiap keluarga yang telah Tuhan kukuhkan. Bagi setiap keluarga rumah tangga, orang percaya, tentu harus menjadi saksi Tuhan melalui kehidupan nyata
Terlebih Tuhan di masa-masa perayaan Natal tahun ini. Sebab tema Natal telah Kau nyatakan, di mana Engkau ya Allah hadir untuk menyelamatkan setiap keluarga. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga, anak-anak-Mu remaja HKBP Sudirman Jakarta, Tuhan izinkan merayakan Natal di malam hari ini. Biarlah Tuhan, ibadah Natal yang sudah berjalan dan sebentar lagi akan berakhir, sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati-Mu, dan harapan kami sungguh-sungguh menyenangkan juga di hati anak-anak-Mu dan meneguhkan iman percaya mereka di mana Allah hadir setiap waktu dan di segala tempat. Kami berdoa buat anak-anak remaja. Kiranya anak-anak-Mu ini Tuhan, anak-anak yang selalu dengar-dengaran akan nasihat dan teguran, dan sapaan firman Tuhan yang mereka dengar, supaya mereka hidup di dalam firman Tuhan dan mereka juga menjadi pelaku dalam setiap waktu dimanapun mereka ada dan berada. Dan kami berdoa karena anak-anak-Mu remaja yang merayakan Natal ini saat ini masih dalam menempuh pendidikan mereka. Kami percaya untuk ke depan anak-anak gereja-Mu ini, HKBP Sudirman Jakarta, anak-anak remaja bisa meraih cita-citanya dengan baik, dan ke depan mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil, yang sungguh-sungguh menyenangkan hati orang tua, terlebih hati Tuhan. Berkati juga Tuhan para pendamping remaja yang mempersembahkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk melayani mereka. Biarlah berkat-Mu mengalir bagi setiap para pendamping, para hamba-Mu. Dan untuk ke depan mereka semakin Tuhan mampukan untuk melanjutkan pelayanan mereka dalam pendampingan kepada anak-anak remaja. Tuhan Allah Bapa di surga, begitu juga para orang tua, para opung doli, opung boru yang hadir dalam ibadah prenatal hari ini. Biarlah mereka juga Tuhan, Engkau limpahkan berkat-berkat-Mu, kesehatan dan umur panjang, dan segala sesuatu yang mereka perlukan dan butuhkan, agar mereka boleh bersuka cita di hari Natal ini dan menyambut tahun baru 2026. Allah Bapa di surga, sebentar lagi kami akan pulang. Kami percaya Tuhan setia menyertai kami, dan Engkau tibakan nanti jemaat-Mu ini di tempat tujuan masing-masing. Tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Jauhkan dari segala mara dan bahaya. Ampuni dosa kami, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, kita lanjutkan acara ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 120. Hai siarkan di gunung, kita menyerahkan persembahan untuk Tuhan. Kita bernyanyi.
tahan di lolo irurani sure inganan mari tahan di lolo yang tubuh Kristus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Yalah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Kita sama-sama berdoa di dalam doa, Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Kita nyanyikan amin. Selamat Hari Natal bagi kita semua. Amang dan Inang tetap bangkit dulu sebelum dilanjutkan. Kami mohon satu ayat saja kita nyanyikan Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal. Silakan pemusik boleh Selamat Hari Natal sambil berjabat tangan. Dua-dua. Berjabat tangan kiri dan kanan. Iya, bantu nyanyikan. Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal dan tahun baru. Sekali lagi. Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal dan tahun. Salam bagimu, salam bagimu. Memberkati. Silakan acara dilanjutkan kembali. Oke, terima kasih. Shalom semuanya. Ya. Oke, kakak sapa sekali lagi ya. Selamat Natal untuk kita semuanya. Oke, adik-adik kami yang kami kasihi, boleh kembali bersama teman-temannya duduk. Yes, kita masih dalam perayaan Natal Remaja. Untuk orang tua kami, tetap stay di sini. Kita masih ada beberapa persembahan. Oke. Ya, kakak sapa ya. Shalom. Papa mama, orang tua kami yang kami kasihi, di tahun ini kami dari seksi remaja memang mengadakan Natal secara sederhana, mengingat banyak saudara-saudara kita yang juga sedang mengalami kesulitan, baik di Aceh, Sumatera, Utara dan Barat.
Itu mengapa kita juga menggunakan dress code putih. Dengan suasana sukacita, tapi kita mengusungkan bahwa kita tetap berdoa gitu. Semoga Natal yang diusungkan adik-adik bahwa from routine to relationship, bahwa mereka mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Bahwa Natal bukanlah sebagai rutinitas ataupun kalender gereja saja. Untuk membuka bagian dari perayaan Natal kita, marilah kita saksikan persembahan pujian dari adik kami Jacqueline Boru Raja Guguk. Silakan adik. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look in the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes on silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol they shoot is a wish of Bernie and Ben. Dolls are in sock and we go for a walk. It's the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait to school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in a Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bell will start, that the thing that'll make him ring is the carol that you sing right within your heart. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look in the 5 and 10. It's glistening once again. Candy cans on silver lanes aglow. Sure, it's Christmas once and more. Oke, puji Tuhan. Thank you persembahan pujiannya, Dek. Selanjutnya, adik-adik paduan suara akan memberikan satu pujian. Oke, silakan ambil posisinya seperti tadi. Nah, langsung senyum ya, karena lagunya megah, mewah. Yes. Silahkan ambil posisinya, jangan lupa. Baik Papa Mama Kakak Abang kami, marilah kita saksikan persembahan paduan suara remaja HKBP Sudirman, Jakarta.
Silakan duduk adik-adik. Oke. Sebelumnya, Papa Mama, Kakak Abang, ada titipan pesan dari Panitia Umum Natal. Untuk setiap lilin elektrik yang kita terima tadi, harap dikembalikan ketika kita meninggalkan ruangan lantai 3 di meja depan lantai 3. Untuk semua lilin elektrik yang kita terima, harap dikembalikan di meja lantai 3 karena akan dipergunakan kembali dalam ibadah Natal kita berikutnya. Kakak Abang, Papa Mama yang kami kasihi, Amang Pendeta, Amang Sintua kami, marilah kita mendengarkan kata sambutan dari Ketua Natal Remaja kita di tahun 2025, Goris Hutahayan. Sebelum itu, mari kita saksikan video persiapan Natal Remaja kita. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja, dia Bangsa Raja. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja, dia Bangsa Raja. Dia itu firman Allah yang turun bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus anak kami, sang penebus hidup selama dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja, dia Bangsa Raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Shalom, Horas, selamat Natal, Madihita, Salutna. Nau parsanga piami, Amang Pendeta Uluan HKBP Sudirman Jakarta, Amang Pendeta Sobok Simanjuntak, Amang Pendeta Hercules Panjaitan, Inang Nurista Boru Simanjuntak, Dohot Amang Inang Parhalado di Huriata. Parjolo Hupatandon Madiriku, Au Margoar Goris Utahayan, disonjonjong doau songon Ketua Natal Remaja HKBP di Sudirman Jakarta tahun 2025. Parjolo, Mandok Mauliate Maita Tuhata Pardengan Basai. Boita Marpunggu di Bagasan Hapison Sadarion dalam perayaan Natal Remaja HKBP Sudirman Jakarta. Satabi jo amanginang nami, alaga marpasir-pasir do bahasa Bataku, hubain maheta, sambutan dalam bahasa Indonesia ate. Untuk mengawali kata sambutan ini, izinkan saya mewakili seluruh remaja menyampaikan rasa duka dan empati yang mendalam bagi saudara-saudara kita yang sedang berduka dan terdampak musibah banjir dan tanah longsor di Aceh, Sibolga, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan pemulihan bagi mereka semua. Pertama-tama, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang mempersatukan kita dalam perayaan Natal malam ini. Tema Natal kita tahun ini sangat berarti, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga dengan subtema From Routine to Relationship. Seringkali kita merayakan Natal hanya sebagai sebuah rutinitas, berfoto, saling bertukar hadiah, dan menikmati suasana.
Nama sesungguhnya inti Natal bukan pada kegiatan-kegiatan tersebut, melainkan pada relasi. Natal mengingatkan kita bahwa Allah hadir untuk memulihkan hubungan dengan Tuhan dan hubungan kita bersama-sama. Terutama dalam keluarga. Harapan saya melalui perayaan malam ini, kita tidak hanya menjalankan acara, tetapi sungguh-sungguh membangun kualitas hubungan itu. Dimulai dari rumah masing-masing. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh orang tua, papa mama, serta abang kakak pembina pendamping remaja yang telah memberikan dukungan, meluangkan waktu, dan menyumbangkan berkatnya untuk kelangsungan acara Natal tahun ini. Tidak lupa, terima kasih kepada pelatih kami, Kasinta Reza, Boru Huta Galung, dan Mang Arbi Situmorang, yang sabar membimbing kami sehingga dapat memberikan yang terbaik dalam pelayanan hari ini. Terima kasih untuk Bang Oscar Sinaga, kakak abang tim Multimedia yang bersedia mendukung kami. Bahkan saya mengucapkan terima kasih dan salam respect untuk semua teman-teman Panitia Natal Remaja 2025. Untuk semua kerjasama kita, semoga kita terus giat dan semangat berpelayan bersama-sama ya. Mengakhiri kata sambutan ini, izinkan saya memohon maaf untuk kekurangan yang ada. Kiranya Natal tahun ini menjadi momen bagi kita semua untuk memperbaiki hubungan, bukan sekedar menjadi rutinitas. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Goris. Ya, sedikit perkenalan ya Papa Mama Kakak Abang. Goris ini pianis tunggal kita di seksi remaja. Jadi dia menjadi ketua Natal juga kita sangat bersyukur. Dia berani berbicara juga kita sangat bersyukur. Dan kita mau terus memotivasi adik-adik kita untuk terus giat melayani Tuhan. Dan selanjutnya marilah kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Seksi Remaja kita, Marsha Gultom, diawali dengan video kegiatan remaja di sepanjang tahun ini. Persilahkan. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah dan adil, Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Shalom, Horas. Selamat Natal Madihita Saluhutna. Nahu parsangapi hami amang pendeta uluan HKBP Sudirman Jakarta, amang pendeta Sobok Simanjuntak, amang pendeta Hercules Panjaitan, inang Nurista Boru Simanjuntak, dohot amang inang Parhala Doni Huriata. Parjolo, hupatan daun madiriku, au margoar Magdalena Marsha Borgultom, Dison, Jonjong Daau Songon Ketua Remaja HKBP Sudirman Jakarta tahun 2024 1 tahun 2026. Parjolo, Mandok Mauliate Mahita Tutuhata Pardenggan Basai, Boy Hita Marpungudi Bagasan Hayi Pason Sadarion. Maradopon Perayaan Natal Remaja HKBP Sudirman Jakarta tahun 2025. Sata Bijo Amang Inang Nami, ala agamar pasir-pasir do bahasa Bataku, hubayan mah hata sambutan dalam bahasa Indonesia teh. Amang Inang dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan,
perayaan Natal Remaja hari ini sebagai penutup kegiatan seksi remaja di tahun 2025. Dan di momen ini saya menyampaikan bahwa per 14 Desember 2025 kita akan ibadah minggu bersama orang tua dan juga keluarga. Dan akan kembali beribadah remaja di 18 Januari 2026. Amang Inang, kakak abang, pembina dan juga pendamping, serta para pelatih dan juga teman-teman remaja dan juga terkhusus panitia Natal Remaja HKBP Sudirman Jakarta tahun 2025, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, waktu, tenaga dan juga pikiran, serta donasi yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam terselenggaranya Natal Remaja ini. Kiranya melalui perayaan ini, berkat Tuhan semakin melimpah untuk kita semua dan membawa sukacita bagi setiap kita. Sebagai penutup, saya mengajak teman-teman remaja yang belum bergabung untuk hadir beribadah setiap hari Minggu bersama kami. Pukul 08.30 di Gedung Yeremia, lantai 3, serta ikut terlibat dalam pelayanan dan kegiatan pertumbuhan iman. Mewakili dari remaja, saya memohon maaf atas segala kekurangan selama proses persiapan hingga puncak pesta perayaan Natal ini. Tuhata mana mama sumasuhita salutna mauliate horas. Horas. Oke. Ya, selanjutnya Papa Mama, kakak abang kami juga menyampaikan bahwa nantinya kita akan ada makan malam bersama, baik untuk adik-adik remaja dan para orang tua kami di lantai 2. Jadi di lantai 2 kami siapkan makan malam serta foto booth untuk kita merekam dan mengambil momen foto keluarga, remaja dan orang tua, remaja dengan temannya dan remaja untuk kita semua. Amin. Oke, selanjutnya nih kita akan saksikan persembahan dari kelas 12 dan merupakan Natal terakhir mereka di seksi remaja karena tahun depan mereka akan masuk ke kampus mereka. Silakan adik-adik kelas 12.
Oke, good job adik-adik. Semangat ya. Oke, selanjutnya Papa, Mama, Kakak, Bang, dan adik-adik semua, marilah kita mendengarkan kata sambutan mewakili orang tua remaja kami kepada Abang Fernando Simanjuntak, orang tua dari adik kami Davin Simanjuntak. Waktu dan tempat kami berikan. Shalom, Horas, selamat malam untuk kita semua dan selamat hari Natal untuk semua anak-anak remaja kami. Selamat malam untuk Amang Pendeta kami, Amang Panjaitan, semua Amang Parahado yang ada di tempat ini, dan mungkin juga anak-anak kami dan juga orang tua yang ada di tempat ini sedang hadir di sini. Maafkan saya Fernando Simanjuntak, saya orang tua dari angkatan sebelumnya, mungkin anak saya Lolita Simanjuntak. Dan anak saya sekarang Adrian Devin Simanjuntak, dan puji Tuhan anak saya masih ada satu lagi yang mungkin nanti akan ada masuk remaja juga, akan ada masanya. Mohon izin kepada Amang Inang semua kalau saya mewakili suara dari orang tua malam hari ini. Sebelumnya saya minta maaf dulu karena mungkin saya orangnya nggak terlalu resmi banget, agak sedikit lebih ya terlalu muda kali ya, mungkin berasa terlalu muda, mohon maaf. Tapi puji Tuhan pada malam hari ini semua acara bisa berlangsung dengan baik, dan kami sebagai orang tua berterima kasih kepada para pembina remaja, pada pengurus yang sangat-sangat mau memberikan waktunya untuk anak-anak kami. Dan usia remaja ini kan yang usia dimana moodnya sangat random. Saya sendiri punya anak sendiri, ada yang udah melewati masa remaja dan sekarang lagi remaja, penuh dengan unsur-unsur kenaikan kolesterol, darah tinggi, tensi, seperti itu ya. Dan mungkin semuanya sudah mengalami sebagai orang tua, dan apalagi dengan generasi yang sekarang cukup berbeda dengan generasi kita yang dulu. Dan kita berusaha untuk memahami anak-anak ini, sehingga kalau menurut saya menjadi para pembina dan pengurus daripada remaja ini pun butuh kekuatan hati yang luar biasa. Butuh cara berpikir yang untuk bisa sefrekuensi sama mereka. Dan oleh karena itu kami berterima kasih. Dan untuk semua anak-anak kami yang ada di tempat ini, anak-anak remaja, kami sebagai orang tua sih sangat berharap supaya Natal jangan jadi event rutinitas. Natal jangan jadi membuat kalian beban, karena Natal itu spesial buat kita bagi para pengikut Kristus. Di momen Natal semua orang tua kita, orang tua kalian juga sudah mengalami. Di momen Natal khususnya remaja, disitulah momen kita semua menikmati masa-masa remaja di gereja, yang membuat kita menjadikan gereja itu sebagai rumah kedua kalau bagi saya. Dulu saya waktu remaja belajar pujian penyembahan sama kayak hari ini. Dan hari ini saya lihat banyak banget talenta-talenta untuk pujian penyembahan dan tarian untuk Tuhan. Dan semuanya unik-unik. Waktu malam puji-pujian, saya ngelihat dari kelompok remaja, bahkan saya lagi ngedit video, saya senang banget. Ada beberapa anak-anak remaja yang potensinya kalau dia terus dan konsisten, itu akan jadi lebih baik. Yang tadi Jacqueline ya. Jacqueline, kalau bagi saya pribadi, suaramu itu renyah. Suaramu itu enak. Pembawaanmu itu santai banget. Tapi karena masih remaja, dia belum ketemu kliknya kan. Tapi jangan berhenti. Jadi maksud saya di sini adalah, kalau kalian ada Natal, jangan takut untuk explore. Ya, kakak-kakak kalian, pembina-pembina kalian pasti akan membuka ruang selebar-lebarnya. Kalian yang bisa main musik akan berkembang. Bahkan untuk informasi, seperti Goris tadi. Goris main keyboard, dan menurut saya dia itu anak yang hebat sama beberapa teman remaja lain. Karena apa? Mereka memberanikan diri untuk menjadi pemusik di ibadah KLA, ibadah jam 11. Dan waktu mereka audisi, karena di ibadah kita itu pakai audisi, ada interview,
cara mereka bermain sudah sangat dewasa. Mereka memainkan musik-musik yang bukan textbook sudah sangat dewasa. Dan waktu saya melihat, alangkah bersyukurnya gereja ini akan punya talenta-talenta yang dipersembahkan untuk Tuhan, tidak akan pernah ada habisnya kalau dikasih ruang terus untuk mereka. Ruang yang mungkin anak-anak kami harus kalian terus mau jalani, ruang untuk berbuat salah. Nggak apa-apa, nggak bagus saat ini, dilatih terus, Natal tahun depan pasti lebih bagus lagi. Ruang untuk mau mengerti teman kalian sepermainan nih. Karena apa? Teman sepermainan kalian inilah yang membuat segala sesuatunya seru. Teman di sekolah akan berbeda dengan teman kalian di gereja. Saya yakin itu. Karena saya juga tipikalnya adalah anak tongkrongan. Dari zaman masih SMP khususnya, SMP, SMA, sampai besar, sampai kuliah selalu dibilang sama orang tua, kenapa kau nongkrong terus gitu? Kenapa kau main terus? Sebentar main basket, sebentar main bola, sebentar kayak memang kalau orang tua saya kasih julukan si Gajang 4. Jadi tukang jalan. Jadi kalau misalnya ketemu anak-anak remaja yang begitu, saya sudah mengerti, saya belajar memahami, dan kalau saya melihat tidak ada yang salah, karena itu bagian dari proses kehidupan. Untuk pesan yang penting, karena Natal ini sangat bagus untuk kita semua mengingat tentang Tuhan Yesus, tapi ada momen yang bagus juga tentang di mana tadi diingatkan selalu membangun relasi. Beberapa dari kalian di sini siapa aja yang suka nonton Netflix? Netflix? Generasi Netflix, boleh angkat tangan? Ada lagi Netflix? Yang suka nonton Netflix? Enggak ya? Ada enggak? Oke, enggak kebetulan saya dikasih mic ini. Tadi pagi saya nonton satu film Netflix, judulnya adalah Woodland. Ya, nanti kalian bisa cek. Tapi di sini poin bagusnya gini, di cerita film Woodland itu, saya bukan mau buka semua cerita, tapi film Woodland gini, ini seperti cerita Daud. Ada satu anak remaja, dia main rugby di sekolahnya. Sama teman-temannya ada perbedaan. Yang unik ada satu pembina, dan pembina itu besar, bertumbuh di era zamannya Billy Graham. Dia katakan begini kepada pelatihnya dan pada semua pemainnya, ayo kita berdoa. Nggak ada film yang mau menunjukkan sisi remaja dan diajak untuk berdoa. Semua orang tua, semua generasi orang remaja saat itu menolak. Karena berdoa itu bukan gaya hidup yang baik. Tapi waktu kita ikuti film itu, anak saya ikut ajak nonton, mereka belum terlalu gubris. Tapi saya ambil nilai bagus dari poin film itu, Woodland ya. Bahwa waktu dia berdoa, segala keadaan bisa disatukan oleh Tuhan. Waktu berdoa, ada pandangan yang akhirnya berpikir begini, tujuan kita bukan kemenangan secara duniawi. Tujuan kita adalah kemenangan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi pada saat saya nonton itu, saya teringat tadi pesan ini. Waktu kita anak-anak remaja, setiap hal yang kalian lakukan, kalian mulai lakukan doa tiap hari, doa untuk teman-teman kalian, ataupun doa untuk keadaan keluarga kalian. Jangan tuntut perubahan, tapi berubahlah melalui doa kalian untuk keluarga kalian. Dan kalian akan lihat mujizat Tuhan itu akan nyata pada waktunya Tuhan. Amin. Terima kasih untuk semua kesempatan ini yang luar biasa. Tuhan berkati kita semua. Selamat Hari Natal. Thank you Bu Bang. Oke, ya kakak abang, papa mama semuanya, izinkan saya memohon maaf. Ternyata makan malamnya buat adik-adik remaja. Untuk papa mama, orang tua kami berikan snack yang isinya banyak. Kami pastikan juga kenyang kok. Ya, amin ya.
Dengan sukacita. Terima kasih Abang Sintua. Oke, selanjutnya izinkanlah kami kakak abang pendamping dan pembina remaja untuk juga bersukacita bersama menyanyikan sebuah lagu yang kami harap memberkati kita semua. Ini malu-malu nih pada. Tepuk tangan dulu dong kakak abang papa mama. Yuk bisa yuk. Sebab Dia ciptakan semuanya, keduanya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keduanya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keduanya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Adik-adik yang tahu boleh nyanyi bersama ya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, Apa? amin, haleluya, amin, haleluya. Sekali lagi haleluya, amin. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Terima kasih. Semangat tinggi ya. Terima kasih buat kakak abang pendamping semuanya. Ya lagunya mungkin itu lagu rohani 2000-an ya Bang ya. Kayak ada jadi ada yang banyak nggak tahu. Dan persembahan pujian dari pendamping serta pembina remaja mengantarkan kita untuk mendengarkan kata sambutan dari Dewan Koinonia kita kepada Amang Sintua Istiur Sardian Silaban. Dipersilakan Amang. Salam. Horas. Selamat Natal untuk kita semua. Pertama-tama terpujilah Tuhan kita yang maha baik
Tuhan kita Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan kita. Karena malam ini atau hari ini seluruh program kerja dari remaja HKBP Sudirman Jakarta, malam ini saatnya tadi disampaikan ketua seksi adalah kegiatan atau program kerja yang terakhir. Dan sepanjang keikutsertaan kami mendampingi seluruh kegiatan dan pengamatan kami, kegiatan-kegiatan atau program kerja remaja HKBP Sudirman Jakarta sungguh sangat baik dan luar biasa gitu ya. Dan sangat partisipatif sekali. Seluruh anggota terlibat untuk semua kegiatan sejak awal tahun 2025 sampai dengan akhir tahun 2025 ini saat Natal sekarang. Secara khusus malam ini perayaan Natal program kerja yang terakhir dari seksi remaja kami sangat luar biasa, kami ikuti sangat baik gitu ya, dan kegiatannya acaranya sangat variatif sekali. Kalau di menu makanan ini bisa dikatakan, kami katakan paket komplit gitu ya, paket komplit. Luar biasa komplit karena memang dari tadi kita amati ada tarian, dimulai tarian tadi, lalu kemudian juga liturgi, ada pengantar liturgi, ada nyanyian, ada puisi, ada juga persembahan kor tadi, terakhir nanti akan kita ikuti drama. Makanya tadi kami sampaikan kegiatan Natal malam ini sangat variatif sekali dan bisa dikatakan sangat komplit sekali. Untuk itu kami dari Dewan Koinonia menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang pertama panitia Natal Remaja yang diketuai anak kami Goris Sutahayan ya, luar biasa sekali kegiatannya tadi kami sampaikan baik sekali. Lalu kemudian juga kepada pengurus remaja yang diketuai anak kami Boru Guldom ya, Marsia Guldom ya. Terima kasih juga kepada pengurus yang selalu mengikuti dan mendampingi kegiatan panitia. Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada kakak abang pendamping remaja yang luar biasa gitu ya, yang selalu setia. Luar biasa dari awal tahun hingga sampai sekarang. Kami bersama-sama untuk mendampingi anak-anak kita remaja. Selanjutnya kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada papa mama orang tua ya dan opung semua. Kami juga mengakui seluruh kegiatan remaja dari awal tahun sampai saat ini tanpa dukungan dan partisipasi orang tua opung semua kegiatan tersebut terasa hampa dan juga mungkin karena kegiatan dukungan dari Amang dan Inang lah kegiatan tersebut menjadi baik adanya. Dan juga pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih pada Amang yang kami hormati, Amang Pendeta Hercules Bronson Panjaitan yang telah menaburkan firman Tuhan di tengah-tengah kita. Allah hadir untuk menyelamatkan manusia, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Panitia Natal Umum yang diketuai Amang Sintua David Simajuntak yang malam ini diwakilkan oleh Amang Sintua Insinyur Elisa Sinaga. Kami juga merasa sungguh banyak dukungan dari panitia induk, baik itu pemikiran juga berupa material. Kiranya rangkaian acara Natal HKBP Sudirman Jakarta dari awal hingga akhir nanti berjalan dengan baik. Amang Inang semua, anak-anak kami seksi remaja. Ini awal akhir tahun kita akan memasuki tahun 2026 nanti menjadi pelayanan yang baru kita di awal tahun. Tadi sudah sampaikan mulai tanggal 18. Saya ingatkan kembali adik-adik kita remaja bahwa tahun depan orientasi tahun HKBP adalah transformasi, secara khusus adalah pengajaran iman berbasis keluarga. Maka tadi sejalan seiring dengan khotbah dari Amang Pendeta tadi, ini kita manfaatkan nanti tahun depan menjadi pengajaran iman untuk memagari kita anak-anak seksi remaja, baik itu di sekolah, di lingkungan maupun di perjalanan, dari gangguan-gangguan atau godaan-godaan yang tidak baik terhadap pergaulan. Mari kita manfaatkan tahun depan
untuk bisa berbasis pengajaran iman yang berbasis keluarga, dan kami berharap orang tua dan opung semua selalu mendukung program kerja dari remaja KBP Sudirman Jakarta. Abang Inang semua, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami dari Dewan Koinonia pada hari ini hadir, saya Sintua Sardion Silaban, ada juga tadi Inang Eva Boru Raja Gukuk, yang saat ini Inang Sintua Ani, si Anipar yang sedang sakit, kita doakan supaya cepat sembuh, selalu mendukung kegiatan dari adik-adik seksi remaja. Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Horas! Horas, terima kasih banyak Amang Sintua kami. Oke. Ya, kakak abang, papa mama, adik-adik kami semua, sampailah kita di drama dari adik-adik remaja kita. Drama ini dibuat oleh adik-adik sendiri, baik ceritanya, alurnya, semua dari adik-adik remaja. Jadi biarlah kita melihat, mendengar, dan ikut merasakan apa yang mereka tuliskan dalam drama ini. Dan pada akhirnya kita bisa merasakan bahwa Tuhan menyertai setiap keluarga dan adik-adik remaja kita. Multimedia, bersiap-siap. Bioskop HKBP Sudirman Jakarta, asik. Canda sayang. Oke. Panitia Natal Remaja HKBP Sudirman Jakarta 2025 mempersembahkan drama Natal From Routine to Relationship. Selamat menyaksikan. Stop. Kesepian hamba. Dan malam itu kami berdoa lagi. Suara piano mengalun sedih mengekspresikan kesedihan dan kesepian Viera. Tapi ada apa? Iya tahu. Nanti aku doa bareng orang tua, sama adik, sama kakak. Habis itu makan loh. Aku juga. Aku udah beli baju baru loh. Ih, serius? Aku sih biar Natalnya lebih berkesan aja. Oh, sumpah sama tahu gak sabar banget. Tahu gak sih, mami papi aku sampai ambil cuti biar bisa spend time sama aku. Oh iya, serius? Demi apa? Sumpah sama banget. Oh my god. Viera, kok kamu sedih? Bentar. Kita harus nyanyiin lagu biar dia suka cita lagi. Bener, betul banget. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Mau kemana?
bersuka cita lagi gak sih? Iya banget. Kita harus lebih bersemangat lagi gak sih? Sekali lagi ya. Bersuka citalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Senyum ya Viera, jangan sedih mulu. Makasih ya teman-teman semuanya. Tapi aku nggak janji ya. Bye bye. Kok kayak gitu sih? Udahlah, ayo pergi yuk. Di tengah sukacita Natal, ada hati yang belum menemukan maknanya. Bukan karena lupa tentang Tuhan, tapi karena merasa kehilangan kehangatan di rumahnya sendiri. Sore hari itu, Viera pulang membawa sebuah hiasan kecil di tangannya, sambil melihat dengan penuh harapan. Semoga Natal tahun ini bisa udah bareng lagi deh. Mah, aku pengen ngomong nih. Ntar dulu ya, Mama baru pulang nih, Mama capek banget. Ya, uang kamu udah Mama transfer kok. Belanja aja yang kamu mau. Tapi Mah, aku tuh cuma pengen ngomong kalau kita tuh udah kurang waktu, terus kita udah gak doa Mah. Ayo dong Mah jawab. Aduh, udah Lara. Kamu ini apa-apaan sih? Doa. Mama tuh capek. Apa, mau Natal? Natal aja sendiri. Tahun lalu juga bisa tuh Natal sendiri. Ingat ya, Mama tuh kerja buat kamu. Tapi Mah, Kak, jangan gituin Mama lah. Dia kerja buat kita. tapi lu tuh gak ngerti Dio. Aduh. Mungkin Dio terlihat seperti membela mamanya, tapi dia tidak tahu apa yang dirasakan oleh kakaknya. Ini dia nih si Dio. Bau banget. Sob. Lagi. Dio. Gue denger mau bapak lu sibuk terus ya. Kasian banget sih gak ada waktu lagi orang tuanya ya. Gak jelas lu. Langit berwarna oranye mulai larut menjadi warna gelap.
Dio duduk di dekat jendela, melihat lampu mirip rumah tetangga. Lalu Viera datang menemui Dio. Dek, lu lagi ngapain? Lagi lihat pohon Natal, Kak. Indah ya. Aku mau deh ibadah bareng kayak keluarga mereka yang di sana. Tapi kita nggak bisa. Dek, gue tuh sedih banget. Mama sama papa udah gak bisa doa bareng lagi sama kayak kita. Tapi gimana kalau kita doa aja? Supaya mama sama papa bisa deh doa bareng kita. Mau gak? Ya udah deh, yuk. Ya. Allah Bapa yang baik, kami memohon pada hari ini kami ingin Bapa berdoa bareng keluarga kami di dalam Natal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Aduh, kerja gini-gini aja nih. Bu Lia, masih kerja aja Bu? Nggak lihat Bu, jam berapa nih sekarang? Masa masih duduk aja? Iya bener tuh Cinta. Kalista. Halo Ibu Lia. Aduh gimana sih masa Ibu masih kerja aja? Iya aduh. Padahal udah mau apa? Udah mau Natal. Udah mau Natal, emang zaman Bu di sini. Iya, aduh Ibu. Aduh kayaknya mungkin gajinya kurang deh. Iya, mungkin mau liburan yang jauh, yang biayanya bener mahal banget. Betul. Oh ya Bu, saya kesini mau ngingetin aja sih, kalau nanti di jam 1, jam 3, jam 4, Ibu ada rapat. Jangan lupa ya Bu. Betul Bu. Benar banget nih. Oh ya sama, nanti ada berkas-berkas yang harus Ibu cek, terus Ibu kasih ke atasan. Jangan lupa ya Bu. Bener. Ibu di sini ngomong-ngomong kayaknya udah kumpul sama keluarga deh ya? Iya, keluarga ditinggalin ya Bu? Aduh gimana sih, mau Natal loh padahal. Iya, soalnya kemarin saya ngeliat di SW-nya anak Ibu siapa sih? Viera itu ya? Kenapa Dia tuh? bikin SW kayak gini. Natalnya sendirian lagi. Aduh Ibu, gimana Mama-papanya sih? kemana Ibu? Masa keluarganya nggak diperhatiin Bu? Aduh Bu Lia, Ibu Lia. Jangan kayak gitu ya Bu. Ya, kamu nanti ikut rapat? Enggak dong, kan mau kumpul-kumpul sama keluarga. Aku juga Nggak kayak sih, Bu aku Lia. nanti nggak ikut rapat, mau kumpul sama keluarga karena udah mau Natal, kita mau spend time bareng gitu. Aduh, nyari duit mulu nih Bu Lia. Iya nih, ya udah gitu aja deh Bu. Saya Iya. sama Kalista cuma mau ngingetin kalau nanti akan ada rapat jam 1, 1, jam 3, dan jam 4. Oh ya, Ibu juga ada istirahatnya kok Bu. Kira-kira 5-10 menit. Cukup untuk apa? Cukup buat makan, buat ke toilet, sama buat ngabarin orang tua ya Ibu. Iya, Dan ngabarin keluarga. Jangan lupa. Jangan dilupain ya Bu. Yaudah gitu aja ya Bu. Oke, Dah Bu. Bu Lia. Dadah Ibu Lia. Selamat bekerja. Bye. Lia, bukan itu arti Natal, Lia. Natal bukan soal kerja kerasmu atau berapa banyak yang bisa kamu beri, tapi tentang aku yang datang untuk bersama kalian, aku yang ingin tinggal di tengah keluargamu. Iya ya Tuhan. Kembali ke rumah, suasana sore.
Viera duduk di meja makan, seperti ada hal yang dia pikirkan. Tak terasa, ternyata Papa datang membawa sebuah makanan. Nak, Bapak pulang nih. Bapak pulang kok nggak disambut sih, Nak? Nih, Bapak bawa makanan yang rasanya ayam banget. Udah, nih kamu makan dulu. Kamu ada masalah apa sih? Kok Bapak lihat lemes sekali wajah kau itu? Iya nih lemas, tapi bukan karena lapar. Ah, itu pula. Emang ada apa sih? Kan aku tahu Papa sama Mama sibuk. Tapi kan cuma pengen doa bareng, masa gak bisa sih? Oh, jadi itu yang kau pikirkan ya? Tenang saja. Bapak bakal diskusikan sama Mama. Bener ya? Iya, Bapak janji. Oke. Udahlah, kamu makan dulu itu makanannya. Malam itu terasa berbeda. Cahaya lembut dari pohon Natal menyinari ruang tamu yang sunyi, seolah menyimpan sesuatu yang belum terucap. Udara dipenuhi dengan keheningan yang aneh, bukan kosong, tapi seperti menunggu. Dan di tengah suasana yang samar itu, sebuah percakapan yang selama ini tertunda akhirnya mencari jalannya sendiri. Viera, Mama mau ngomong. Mama tahu, Mama udah jarang ngobrol sama kalian. Mama juga udah gak deket lagi sama Tuhan dan Mama rasa kita semua udah kurang waktu. Kurang waktu Mama bilang. Udah. Mama tuh udah gak punya waktu buat aku sama Dio. Urusin aja tuh bisnis trip ke Iya, Paris. iya, Gak tapi bisa doang tapi kan? dengerin Mama dulu. Duduk aja. Iya, Mama tahu Mama salah. Mama tuh terlalu sibuk cari Natal di luar. Mama pikir Natal itu cuma sekedar uang, pesta, dan hadiah. Dan ternyata Mama salah. Natal itu di kalian. Dan Mama juga baru sadar Tuhan itu mati untuk kita karena Tuhan mau kita saling mengasihi seperti Dia mengasihi kita. Viera sama Dio, mau kan maafin Mama? Boleh? Boleh kok Ma. Nah, gini dong kesayangan Bapak. Ini baru enak dilihat. Udah, ayo kita doa dulu ya. Aku yang pimpin ya. Oke, siap. Ayo kita doa. Bapak yang baik, terima kasih ya Bapak hanya oleh karena anugerah-Mu kami dapat berkumpul pada hari ini. Kami ingin berdoa ya Bapak, karena kasih-Mu kami dapat berkumpul bersama dan memulihkan keluarga kami. Kiranya Engkau kembali menjadi terang dan berada di tengah-tengah keluarga kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami berterima kasih kepadamu ya Bapak. Amin. Amin. Nah, karena udah pada baikan semua nih ya, enak kali dipandang. Nah, jadinya Bapak bakal traktir kalian sabu haji. Ayo. Yuk. Ayo. Oke, masuk semuanya pemain drama, vokal grup. Iya, ayo semuanya adik-adik.
yang drama VG. Oke, tepuk tangan sekali lagi teman-teman untuk drama singkat dari adik-adik kita. Ayo perkap juga. Drama ini gak ada artinya kalau gak kalian angkat-angkat itu barang. Ayo masuk. Oke, kami mengucap syukur dan inilah drama yang dibuat oleh adik-adik remaja kita. Dari tulisannya, isi video dan pilihan-pilihan musiknya. Semoga memberkati kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Oke, ya adik-adik boleh duduk kepada, oh mau foto dulu. Yuk foto. Foto. Yuk, satu. Kaila, ini dia sutradara kita. Dan kalau film-film itu kan ada sutradara, ada produser musik. Nah, produser musiknya Gendis, sutradara dan penulis syairnya dan lagunya ada Kaila Borutamba. Puji Tuhan. Udah ngos-ngosan ya dek lari ya. Yes. Oke, kita foto bersama dulu untuk tim drama. Ayo semuanya, tunjuk papanya. Karena papanya merah meriah. Ayo Pak, ke Sabu Haji kita sekarang. Oke, sudah? Nah, adik-adik silakan duduk ke sebelah sana. Kepada Amang Pendeta, kami persilakan untuk tutup kita dalam doa dan untuk doa makan Amang. Ya, setelah itu adik-adik dan Papa Mama Kakak Abang semuanya, kita akan lanjut ke lantai 2 untuk snack makan malam dan foto bersama. Serta adik-adik remaja kita ada tukar kado. Jadi kita lanjut ke lantai 2 ya. Ya, baik, kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur bagimu ya Allah Bapa di surga. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang lahir di Bethlehem. Kini engkau lahir di HKBP Sudirman Jakarta dalam persekutuan remaja, terlebih di hati kami. Kami bersyukur Tuhan, sungguh Engkau Allah mengasihi kami, mengasihi anak-anak remaja. Karena kasih-Mu kami bersuka cita merayakan Natal di malam hari ini. Biarlah ibadah prenatal remaja HKBP Sudirman Jakarta menjadi kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan dan sukacita besar bagi anak-anak remaja, bagi jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah perayaan Natal hari ini. Tuhan Allah Bapa di sorga, berkati anak-anak remaja dalam pertumbuhannya, dalam pendidikannya, agar mereka kelak sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang berhasil membanggakan dan tentu memuliakan nama Tuhan. Sebentar Tuhan, acara kami berlanjut, kami akan menikmati hidangan ataupun snack yang disediakan oleh panitia. Kiranya Tuhan memberkati makanan yang tersedia menjadi kekuatan dan kesehatan dalam tubuh jasmani kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Kepada Amang Pendeta dan Amang Sintua boleh maju ke depan. Kita akan foto bersama dengan adik-adik remaja, boleh maju? Yuk kita mau foto bersama dulu yuk. Untuk foto bersama seluruh remaja. Kakak Abang boleh dibantu diarahkan. Yes, ayo. Sudah? Yuk. Yang laki-laki di bawah, ke bawah. Yuk laki-laki ke bawah yuk. Yang
Iya, yuk. Yang laki-lakinya di bawah aja, Dek. Yang perempuan boleh ke atas. Yang perempuan, ayo ke atas yuk. Yang laki-laki, ke depan Amang, ke depan Amang. Kan kamu kecil, ke depan aja di sini. Ayo, Bang, biarain aja, Bang. Dek, yang perempuan masih ada bisa di belakang Amang Sintua. Ayo. Sakti ke sini, depan Amangnya. Roberto juga, samping Amang Riki. Roberto sebelah samping Amang Riki. Ayo. Masih bisa? File? Nggak boleh, jangan dicontoh ya. Nggak boleh bawa minuman ke dalam lantai 3. Oke, semua. Dek, jangan ada yang numpuk. Di situ masih bisa. Ke belakang. Aye. Davin ke depan, Davin. Gak kelihatan. Iya. Ke depan. Boleh di zoom gak kakak abang? Putri, gak kelihatan cantik. Sini. Ke depan. Udah di. Dek, ke depan. Duduk aja ya. Tapi hanya di tengah, iya ya. Ayo yang lain yuk. Jeo gak kelihatan, ketutupan, Dek. Sudah. Poltak. Sini sama Kak Ratna.